Kita menyambut positif kebijakan daripada OJK yang kita melihat bahwa memang there is no one size fits all, tetapi disesuaikan dengan pemulihan daripada sektor-sektor tersebut. Jadi kalau kita melihat bahwa mungkin untuk pemulihan ada yang pemulihannya itu V-shape yang turun sewaktu pandemi dan kemudian rebound very fast, kebijakan daripada OJK ini mungkin disesuaikan melalui data 2 tahun ini untuk yang U-shape recovery. Jadi yang tidak langsung dia bisa recover atau mungkin longer L-shape baru ke U. Ya kan? Jadi kita melihat bahwa kebijakan daripada OJK ini yang untuk semuanya UMKM, kemudian sektor padat karya, ya, mau alas kaki, mau tekstil, atau akomodasi, atau makanan dan pangan, dan juga beberapa ya yang fokus pada daerah seperti Bali yang terkena imbasan daripada pariwisata sewaktu COVID-19. Baik, untuk sektor-sektor yang tadi Bapak sampaikan U-shape ini, apakah artinya perbankan ke depannya akan lebih selektif juga terhadap sektor-sektor ini? Jadi kita melihat bahwa dengan adanya kebijakan ini kita bisa melihat di mana kebijakan OJK ini sudah menentukan bahwa ada beberapa sektor-sektor yang harus memerlukan 1 tahun lagi untuk perpanjangan restrukturasi, dan dengan demikian sektor-sektor yang lain yang tadi saya katakan yang mungkin adalah sudah V-shape, ini merupakan satu juga yang bisa menjadi target untuk perbankan untuk pertumbuhan kredit 2022 dan kemudian going into 2023. Baik, artinya secara tidak langsung sebenarnya kebijakan ini juga akan mempengaruhi ekspansi kredit perbankan? Ya, betul. Kalau kita melihat ekspansi kredit perbankan 2022 ini sekitar 12%. Dan kemudian kita melihat ada pernyataan daripada Bank Indonesia optimis bahwa kredit nanti akan 2023 mungkin antara 10-12%, double digit. Dan kita melihat indikatornya cukup baik, bahwa kita melihat bahwa trade surplus daripada Indonesia ini 30 years in a row positif. Kemudian kita melihat juga investment juga sudah mulai rebound. Dan yang terakhir adalah consumption is picking up. Termasuk consumption di sektor-sektor yang tadi saya katakan V-shape recovery. Baik, dengan adanya kebijakan restrukturisasi tambahan ini atau memperpanjang restrukturisasi, apakah ini juga artinya meningkatkan urgensi perbankan untuk meningkatkan pencadangan? Kalau kita melihat data terakhir, loan at risk daripada perbankan itu sekitar 11,5%. Dan kalau kita melihat pencadangan yang sudah dilakukan untuk loan at risk yang 11,5% ini sekitar 39% sudah dicadangkan oleh perbankan. Sehingga tergantung daripada kondisi setiap bank, apakah dalam bentuk PN-nya, profit and loss-nya, kemudian juga untuk level daripada NPL daripada bank tersebut, dan kemudian kapital. Jadi 3 faktor itu akan mempengaruhi pencadangan daripada perbankan yang disesuaikan dengan portofolio dari nasabah-nasabah yang mungkin perlu pencadangan lebih. Jadi perbankan harus lebih cermat untuk menutup tahun 2022 ini dan going into 2023 supaya pencadangan itu cukup memadai sesuai dengan risk appetite dan pencadangan yang dibutuhkan dari portfolio perbankan tersebut. Artinya pencadangan ini jangan sampai dipukul rata begitu maksudnya atau seperti apa, Pak? Jadi memang pencadangan ini harus name by name, ya, sehingga lebih cermat, sehingga bisa dilihat karena sudah ada arahan daripada OJK untuk sektor-sektor mana yang bisa diperpanjang, itu mengurangi tekanan untuk NPL, berarti yang tidak mendapatkan perpanjangan ini harus lebih dicermati lagi. Bagaimana kondisinya, apakah memerlukan cadangan tambahan. Tadi seperti saya katakan bahwa 11,5% loan at risk, dan dari loan at risk itu sudah sekitar 39% dicadangkan oleh perbankan Indonesia. Baik, risikonya sebesar apa Pak kalau regulator ternyata tetap meminta untuk pencadangan ini ditambah di tahun depan untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian global? Kita melihat bahwa NPL sekarang perbankan sekitar 2,78% gross dan sekitar 0,7% net. Jadi pressure untuk NPL ini masih terjaga di bawah 3% untuk gross dan di bawah 1% untuk net. Jadi kita bisa melihat bahwa mungkin untuk ke depan ini pressure untuk pencadangan itu mungkin tidak terlalu besar, ya, sehingga tergantung daripada tadi saya katakan profit and loss daripada bank tersebut, kemudian dari struktur daripada NPL level daripada bank tersebut, dan kemudian daripada kondisi portfolio daripada obligor tersebut. Jadi ini yang harus dicermati sehingga tidak kebobolan gitu, sehingga pencadangan ini tetap cukup untuk tiap bank.
Baik, artinya sebenarnya untuk masalah pencadangan ini sudah diantisipasi sebelumnya juga untuk anggota Pertamina Indonesia. Ya, jadi ini tidak hanya kita lakukan untuk di akhir tahun, tapi mungkin dari 2 tahun terakhir ini kita sudah monitor dan kita melihat bahwa loan at risk ini sudah banyak turun gitu, sehingga ini juga mengurangi pressure untuk pencadangan.